Kata para ulama, orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti orang-orang Khawarij, Wahabi ini Khawarij juga, atau orang-orang Mujassimah, kalau mereka menghunus pedang, kalau mereka angkat senjata, yang dibantai umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, kita kembali lagi di channel Cahaya Hidayah. Oke, teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang tuduhan Kiai Idrus Ramli terhadap Wahabi. Katanya seperti ini ya, Wahabi itu suka mengkafirkan kaum muslimin, dan Wahabi itu adalah Khawarij, dan banyak lagi fitnah-fitnah yang telah dituduhkan kepada Salafi Wahabi. Dan dia juga menyebut bahwa Salafi Wahabi suka menumpahkan darah. Nah, oke teman-teman semuanya, apakah benar tuduhan Idrus Ramli itu terhadap Salafi Wahabi? Yuk kita buktikan teman-teman ya. Mari kita simak videonya. Nah, Wahabi gak punya keistimewaan jihad atau penyebaran Islam. Gimana Wahabi? Kata para ulama, orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti orang-orang Khawarij, Wahabi ini Khawarij juga, atau orang-orang Mujassimah, kalau mereka menghunus pedang, kalau mereka angkat senjata, yang dibantai umat Islam, bukan orang kafir. Kalau para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah datang ke Aceh, datang ke Medan, ke Pekanbaru sampai Indonesia Timur, mengislamkan orang kafir. Tapi kalau orang Wahabi keliling kemana-mana mengkafirkan orang beda saudara. Mengislamkan orang kafir dan mengkafirkan orang Islam ini beda. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mendengarkan sendiri ya bagaimana perkataan Kiai Idrus Ramli yang telah menuduh Salafi Wahabi suka mengkafirkan dan menumpahkan darah. Dari sekian banyak videonya ya, Kiai Idrus Ramli itu selalu Wahabi dan Wahabi yang dibahas. Subhanallah. Lalu apakah kita diam saja untuk membahas ataupun membantahnya ya? Tentu kita akan saksikan ya, kita akan dengarkan bantahan oleh Ustadz Dr. Firanda Anirja MA terkait tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti ya. Kalau saya lihat ya di ceramah-ceramah Ustadz Salafi itu nggak ada yang mengkafirkan, kamu neraka, kamu kafir, nggak ada ya saya temukan. Ya kalau seperti kalau syirik ya, kalau bid'ah ya bid'ah, tapi nggak sampai memasukkan orang tuh ataupun menuduh orang langsung kamu bid'ah, kamu ahli neraka. Nggak pernah pun saya jumpai seperti itu. Nah oke teman-teman semuanya, mari kita dengarkan ya bareng-bareng penjelasan oleh Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah Ta'ala. Bagaimana dengan orang-orang mengatakan Salafi sama dengan Khawarij karena katanya mengkafirkan pelaku bid'ah? Ini kedustaan. Antum lihat ada apa dai-dai Salafi yang mengkafir-kafirkan? Apa ada atau tidak? Siapa yang mengkafir-kafirkan? Antum yang sering dengar rojak, apa dengar? Ada yang suka mengkafir-kafirkan? Kalau kita bilang ini kekufuran itu harus, ini kesyirikan itu harus. Kita bilang meminta kepada penghuni kubur itu apa? Syirik. Pakai jimat-jimat itu apa? Syirik. Pergi ke dukun, syirik. Dan saya sedang menjelaskan tentang banyak kesyirikan dalam penjelasan kitab tauhid.
Ya, tetapi masalah mengkafirkan itu ada aturannya. Apakah sudah sampai hujah kepadanya? Apakah sudah iqamatul hujjah? Tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran otomatis menjadi kafir. Contohnya Imam Ahmad. Imam Ahmad di zaman Imam Ahmad beliau ya dizalimi oleh raja di zaman tersebut. Karena raja tersebut di antara orang-orang terdekatnya adalah Ibnu Abi Duad dan dia adalah seorang Mu'tazilah dan dia merayu Khalifah Al-Ma'mun agar menyuruh rakyatnya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu makhluk. Dan para ulama sepakat Al-Qur'an bukan makhluk, tapi Al-Qur'an adalah firman Allah. Dan mereka berkata, barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk faqad kafar. Imam Ahmad mengatakan demikian. Man qala anna al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia telah kafir. Tapi Imam Ahmad tidak pernah mengkafirkan Al-Ma'mun, sang raja tatkala itu. Karena dia tahu ini raja orang awam, tidak ngerti, kena syubhat. Nah, ini menunjukkan tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran maka dia apa? Kafir, ya. Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan, kita jelaskan. Wajib kita jelaskan, mau orang mau ngomong apa terserah. Nah, teman-teman semuanya ya. Jadi Ustadz Firanda bilang ya, kita kalau menjelaskan sesuatu ya misal syirik ya syirik, bid'ah ya bid'ah, pergi ke dukun syirik, mempercayai jimat syirik. Tapi nggak ada bilang kamu syirik, kamu lagi kafir. Nggak ada tuh ya. Coba kita dengarkan lagi ya teman-teman. Tapi bukan berarti kita bilang ini syirik, kalau ada yang terjerumus berarti kita bilang musyrikin, harus dipenggal lehernya, ditumpahkan darahnya dan macam-macamnya. Dirampas hartanya, enggak. Siapa yang pernah demikian? Tidak ada dai salafi seperti itu. Oleh karenanya mereka yang sebagian mereka menyebarkan kedustaan. Menyebarkan kedustaan. Bahwasanya kita suka mengkafirkan apa? Orang-orang. Dari mana dalilnya? Kalau kita jelaskan ini bid'ah bukan berarti kita mengkafirkan. Nah, jadi Ustadz Firanda bilang, jadi ada sebagian orang itu menyebarkan kedustaan. Nah, seperti Kiai Idrus Ramli, dia menyebutkan bahwa Wahabi, Salafi Wahabi suka mengkafir-kafirkan. Nah, nyatanya nggak ada pun ustaz-ustaz Salafi yang suka mengkafir-kafirkan di pengajiannya. Kita menjelaskan ini syirik bukan berarti kita menyatakan dia musyrikin. Ini perlu pembahasan yang selanjutnya ya. Kita yang sering menyampaikan salat ya, kita salat imam siapa saja kita bolehkan atau tidak. Kalau saya mengkafir-kafiran orang, saya bilang jangan salat di sembarang masjid. Jangan salat kalau imamnya kalau antum enggak kenal. Mana saya pernah bilang demikian? Salat dimanapun, mau imamnya mau kunut mau enggak terserah ya. Ya kalau imamnya dukun ya jangan salat sama dia. Itu jelas kalau dukun ya ngapain salat sama dukun. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan oleh Ustadz Dr. Firanda Andri Jamim Ta'ala. Jadi saya tuh teringat tuh ada ya dulu tuh di video ya, Kiai Idrus Ramli itu bilang, katanya kalau sholat di belakang imam Wahabi, hukumnya makruh. Nah, seperti itu ya, sampai makruh. Oke teman-teman semuanya, maka dari itu kita berhati-hati dalam menyampaikan suatu ilmu. Jadi yang kita petik ya penjelasan Ustadz Dr. Firanda Andri Jamim Ta'ala, kita sebagai penuntut ilmu kita berhati-hati jangan mudah mengkafirkan saudara kita. Nah oke teman-teman semuanya, kalau video ini baik jangan lupa like dan subscribe channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.